Terima kasih ya Tuhan. Terkadang kita melewati berbagai cobaan ya Tuhan. Kita merasa bahwa jalan-jalan yang kita lewati seperti jalan buntu. Kami gak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang mempunyai kuasa yang begitu luar biasa. Memberikan kuasa kesembuhan. Memberi kuasa kemenangan atas setiap problema kita ya Tuhan. Biar hari ini benar-benar kita mau menyembah Tuhan dan menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Genapi karya-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tak seribu tanya, namun tetap percaya, Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati
hamba serahkan diri, genapi karya-Mu. Genapi segala yang Kau rancangkan dalam hidupku, Tuhan. Biarlah kerinduan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hanya keinginan kami menggenapi segala rencana yang Kau rancangkan dalam hidup kami. Yesus, kami hamba-Mu. Biarlah ini benar-benar timbul dari dalam hati kami ya Bapa. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Lebih serius lagi, kita mau menyembah Tuhan. Yes. Ajarku memahami semua. Ini kami ya Tuhan. Biar kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Yesus, bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, karya-Mu. Biar hari ini Bapa, kami lebih lagi mengerti akan janji-janji-Mu, jalan-jalan-Mu Tuhan. Bukan hanya puas dengan apa yang telah kami lihat, tetapi biar kami lebih memahami lagi akan segala keinginan hati-Mu dan kerinduan-Mu. Terus berkarya Bapa, jamah umat-Mu Tuhan. Biar setiap hidup kami hari ini boleh dipersiapkan untuk memuji dan menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dan kami percaya Bapa, Tuhan membuat hari ini supaya kami semua boleh merasakan lagi jamahan-Mu dan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berdaulat sepenuhnya dari awal hingga akhir. Engkaulah yang dimuliakan di tempat ini, di setiap rumah jemaat-Mu dan dimanapun jemaat-Mu berada. Kami percaya hadirat-Mu ada dan Kau siap menjamah semuanya. Kami semua rindu Tuhan jamaah-Mu, berdaulat sepenuhnya dari awal hingga akhirnya. Biar terus Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami hari ini. Mari semua yang percaya katakan amin. Biar hanya dekat dengan Bapa, biar itu menjadi kerinduan kita. Terima kasih ya Tuhan. Biar rasa tenang dalam hidup kami dapatkan dari Engkau, Yesus. Kau sertai jalan
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Bapa-Mu, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu itu ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, rasakan dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, itu keinginan kami. Aku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari semuanya kita angkat kedua tangan kita dan kita berkata, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, itu keinginan kami, diam di hadirat-Mu. Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya Rudi bisa menyapa kalian semua. Dan hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan merdeka buat kita semua. Karena kita masih merayakan di bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus. Semoga kita seperti dengan tema kemerdekaan kita, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Semoga kita tetap menjadi manusia-manusia yang tangguh menghadapi pandemi ini, menghadapi berbagai macam kesulitan yang mungkin sedang kita hadapi, dan kita tetap bertumbuh menjadi orang percaya, orang benar, dimanapun Tuhan taruh kita, Tuhan tempatkan kita menjadi wakilnya di bumi ini. Kita menjadi manusia-manusia rohani yang kuat, ya, yang tangguh, yang bertumbuh. Baik, sebelum lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur hari ini ada kesempatan buat kami belajar firman Tuhan. Berkati kami Bapa, supaya firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi biar firman-Mu jadi rema buat hidup kami. Tolong kami Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, biar firman-Mu ini merema dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan Tuhan, pembelajaran kami akan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu temanya saya kasih judul melampaui batas. Ya, mengapa saya kasih tema melampaui batas? Jadi kita tahu bahwa sebagai manusia yang hidup di bumi ini, kita semuanya ada batas-batasan, ya. Ada batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Batasan untuk kita beraktivitas, kita masing-masing sama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan kita punya batasan-batasan yang secara fisik, secara umur, usia, gitu ya. Kita punya batasan-batasan juga dalam bertindak, ya. Dan Tuhan sudah tetapkan itu, ya. Jadi mengapa saya memberi judul melampaui batasan? Karena saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, kepada jemaat, ya, bahwa sekalipun kita dalam tekanan kehidupan, bahwa di saat kita sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan, lingkungan yang mungkin tidak baik, atau situasi yang seperti sekarang ini yang menyudutkan, atau situasi yang sangat membuat kita susah, tapi ketika Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan kita, kita akan melampaui batasan-batasan itu. Karena Tuhan kasih sukacita, Tuhan kasih damai sejahtera,
Tuhan kasih kebijaksanaan, dan Tuhan kasih kemampuan untuk kita boleh melewati setiap tantangan dan hambatan yang sedang kita hadapi. Amin. Ya, seperti yang difirmankan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan kita percaya bahwa kekuatan kita itu Tuhan sudah ukur, Tuhan tahu kekuatan kita. Dan waktu kita mau berserah penuh, Tuhan akan memampukan kita untuk melampaui batasan. Nah, hari ini kita belajar dari seorang tokoh firman dari Alkitab yang kita baca. Jadi keluarkan Alkitab kita, baik yang elektronik maupun yang konservatif gitu ya, yang konvensional, yang buku. Saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 3, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Jadi teman-teman, ini sebuah kisah yang sangat menarik. Ini adalah tulisan tentang pergumulan seseorang, ya kan? Ini kita baca yang diutarakan melalui sebuah nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Bayangkan, seseorang yang sedang terjepit karena ada musuh yang sedang mengejar-ngejar dia, tapi dia mampu mengatakan, dia membuat sebuah nyanyian. Ya, tidak mudah orang yang sedang tertekan itu melewati masalah lalu sambil bermazmur. Jarang, ya. Seringkali kalau kita sedang bahagia, kita sedang merasakan sukacita, gampang kita bernyanyi. Tapi kalau kita sedang tertekan, kalau kita sedang mengalami begitu banyak problem, masalah-masalah yang nggak selesai, sulit bagi kita untuk bernyanyi. Tapi di sini dikatakan, Mazmur Daud, nyanyian pagi. Ya, perhatikan tulisan-tulisan yang sudah kita baca. Banyak diantaranya itu pergumulan yang diawali dengan tatapan dan diakhiri dengan pernyataan kemenangan iman di dalam Tuhan. Ya Tuhan, terus tetapi Engkau Tuhan, ratapan. Dan indah sekali dari ayat-ayat yang kita baca ini ada proses-proses ya, dari ketertindasan menjadi sebuah kemenangan, dari sebuah keraguan menjadi sebuah kepastian, dari pertanyaan-pertanyaan kemudian menjadi sebuah jawaban. Makanya temanya adalah melampaui batas. Siap belajar firman Tuhan ya, kita akan lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Mazmur ini berisi sebuah informasi. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ini luar biasa ya. Daud, seorang ayah, seorang yang hebat, kita tahu pada zamannya, yang mampu mengalahkan puluhan ribu orang, tapi pada saat itu ia lari dari Absalom, anaknya. Dikejar-kejar. Teman-teman bisa baca kisahnya di 2 Samuel 15 ya. Jadi pada saat itu anaknya itu melakukan persengkongkolan dengan orang-orang pengikut Daud gitu ya. Dia bilang Daud sudah tidak lagi menjadi raja gitu ya. Absalom merebut tahtanya gitu ya. Ada kudeta, ada pengkhianatan. Pencobaan sangat berat yang dialami oleh Daud. Informasi yang kita baca dikejar. Jadi ini bukan masalah kesulitan keuangan, bukan karena penderitaan karena fisik gitu ya, atau karena ada pekerjaan-pekerjaan berat, tetapi masalah emosional. Adanya orang yang paling dekat dalam diri dia, orang yang selama ini lekat menempel dengan dia, anak kandungnya sendiri berusaha untuk membunuh dia. Bukan musuh dari luar, ya kan, kita tahu ya Daud jago berperang, ini bukan musuh dari luar, bukan bukan raja-raja yang ingin menyerang Israel pada waktu itu, tapi ini adalah dari dalam rumah tangganya, anak kandungnya sendiri. Kalau kita sendiri gini ya, orang luar kita nggak terlalu kenal gitu ya,
kita nggak terlalu pusing untuk memikirkan, ya udahlah, lu itu omongan lu, orang luar yang nggak kenal kita atau nggak kenal apa yang kita kerjakan, kita nggak ambil pusing dengan perkataan mereka. Tapi kalau orang paling dekat yang kita hidup serumah, kemudian dia berperkara dengan kita, sulit bagi kita untuk kita kemudian hidup damai di dalam rumah itu. Contoh, misalnya saya lihat istri saya sedang tidak akur gitu ya, pas ada rasa emosi di mana kayak mengapa orang yang paling dekat dengan saya harus bentrok, mengapa istri saya atau anak-anak saya yang hidup serumah dengan saya, mengapa sampai berlaku jahat kepada saya. Itu pasti mengganggu mental, mengganggu emosi saya. Itu pula yang dialami oleh Daud. Ia lari dari Absalom anaknya, orang terdekat dengan dia, orang yang tahu bagaimana Daud, yang dibesarkan oleh Daud. Kemudian dia membenci, memusuhi. Sebuah kepedihan, sebuah kesakitan. Dari informasi awal ini kita tahu bagaimana Daud sedang mengalami tekanan yang berat, emosinya lebih nggak stabil. Contoh juga misalnya mungkin kita bekerja di ladang Tuhan, kita melayani, ya tiba-tiba ada saudara seiman yang membenci kepada kita, iri hati atau menolak kita. Pasti rasanya itu lebih kita tuh sulit untuk kayaknya mau memulai lebih dulu berbicara atau mulai sulit untuk memaafkan. Karena kita percaya dia saudara seiman kita. Beda kalau misalnya dia di luar bukan orang saudara seiman, ya kita nggak ambil pusing. Tapi kalau saudara seiman yang dekat dengan kita, sama-sama melayani, tapi kemudian melakukan hal yang dialami oleh Daud gitu ya, dibenci atau dimusuhi gitu ya, ada persekongkolan yang melawan kita, pasti rasanya tuh ada tekanan emosi. Secara mental kita merasa kayaknya kita sedang mendapatkan perlawanan. Ini yang dialami oleh Daud. Tetapi kita lihat bagaimana ayat-ayat selanjutnya berbicara kepada kita, ya. Bukankah ayat yang selanjutnya bilang gini, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku." Ya. Pada waktu itu ada Absalom anaknya, pengikutnya. Kalau teman-teman baca tuh ada Shimei. Inilah masa di mana Daud sedang dibentuk oleh Tuhan. Banyak orang yang berkata tentang aku. Ya. Masa di mana dia dibentuk, dipersiapkan menjadi hamba dengan karakter yang semakin disempurnakan. Betul ya? Ini bentuk sebuah ratapan, sebuah ketertindasan, sebuah pertanyaan. Tapi Tuhan pada waktu sedang membentuk Daud untuk menjadi seorang pribadi yang berkarakter baik, menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Jadi teman-teman ini kita bisa belajar nih ya, bahwa orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa dengan karunia rohani, dengan berbagai macam tanggung jawab, dengan kasih karunia atau pimpinan Tuhan, bisa melakukan mujizat, bisa melakukan hal-hal yang hebat. Mereka itu butuh diasah, butuh dimatangkan, ya, oleh pengalaman, oleh lingkungan, bahkan dengan tantangan. Jadi kalau begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang besar yang kita tahu, itu mereka sudah melewati prosesnya. Ada harga yang telah mereka bayar. Nah, teman-teman, tapi kita jangan sampai ya ada niat gitu ya untuk kita dibentuk secara instan. Nah, ini yang masalah di zaman sekarang ya. Dunia ini nawarkan segala sesuatu dengan instan. Kita maunya dibentuk secara instan. Lihat aja nih ya, keahlian, ada pengetahuan dan segala macam. Maunya dibentuk secara instan. Kita misalnya contoh, kita melihat TikTok ya. Ini kan sekarang ngetren ya TikTok, kemudian ada video cuplikan, ada kata-kata. Kita cuma tahu sedikit, tapi kita menganggap kita udah tahu banyak. Padahal yang disampaikan tuh hanya sedikit. Kita merasa sudah tahu banyak. Kita sudah merasa sudah belajar. Padahal tuh instan. Ya. Ngerti maksud saya? Banyak orang yang hanya dengan membaca sedikit merasa sudah tahu semuanya. Ya, padahal nggak seperti itu. Itulah yang saya bilang, kita instan. Tahu sedikit, kita nggak mendalami itu. Daud berproses ini teman-teman. Ya, dia menjadi hebat karena ada pengalaman yang sudah membentuk dia. Ya, ada ada proses yang berat, ada harga yang dia bayar. Jadi teman-teman, kalau dunia menawarkan keahlian atau pengalaman instan, teman-teman gitu ya, atau pengetahuan instan, teman-teman kayaknya harus mencek pribadinya, harus men-challenge diri gitu. Jangan jadi orang yang instan.
Ya, sesuatu yang instan itu kan nggak ada yang baik. Makanan instan nggak baik. Kita ini bukan produk instan. Ya, Tuhan itu sudah memikirkan kita itu secara panjang atas kehidupan kita. Dia taruh rencananya karena kita wakilnya di muka bumi ini. Dia nggak mau instan. Jadi dia tidak mau punya anak-anak yang instan. Ya, bahkan kita minta kepada Tuhan kuasa instan. Enggak, teman-teman. Ada harga yang harus dibayar, ada berproses. Yang ini dialami oleh Daud. Dia lari dari Absalom. Nanti kita akan lihat kenapa, bagaimana pembentukan proses dari Daud. Ya, Tuhan itu selalu mempersiapkan orang yang hendak dipakainya. Amin ya. Tuhan itu selalu mempersiapkan. Teman-teman kalau baca di firman Tuhan, Paulus sebelum dia melayani diproses dulu, teman-teman. Ya, diproses dulu. Kita tahu ya, diproses bertemu dengan Ananias, kemudian mengikuti Barnabas, diproses. Ya, Musa sebelum memimpin umat Israel, diproses dulu, teman-teman, di padang gurun 40 tahun. Ya, Yosua sebelum menggantikan Musa, diproses dulu. Ya, Abraham sebelum dipanggil keluar, diproses dulu, teman-teman. Nuh, itu juga pasti diproses dulu. Semua orang yang dipakai oleh Tuhan pasti diproses, dipersiapkan. Nggak ada yang instan. Jadi, coba cek diri kita ya. Kalau kita ini punya potensi, punya kemampuan, keahlian, yang kita sudah bertahun-tahun kita bangun, kita benar-benar belajar, kita benar-benar hidupi itu, teman-teman. Wah, teman-teman siap-siap aja. Tuhan pasti pakai. Amin. Gak ada instan. Jadi saya juga mau teman-teman belajar firman Tuhan juga gak ada instan. Merasa kayak saat teduh lihat Instagram, lihat TikTok atau apapun gitu ya, yang cuma 1 menit 2 menit merasa sudah cukup belajar firman Tuhan, sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Enggak, teman-teman. Enggak seperti itu. Ya, teman-teman mesti benar-benar belajar. Ya, benar-benar belajar apa maksud dari ayat ini. Kalian memaknai, kalian merefleksikan ayat itu dalam kehidupan kita. Jangan cuma baca 1 menit 2 menit masa sudah saat teduh, sudah dengar firman Tuhan, sudah tahu isi hati Tuhan. Enggak, teman. Bukan seperti itu. Itu instan, teman-teman. Dan Tuhan nggak bakal pakai orang yang instan. Amin. Ya, saya belajar untuk menjadi konseling. Saya diproses di tahun 2008, saya kuliah sampai 2011. Kemudian diproses lagi, ikut kegiatan-kegiatan, mendapatkan sertifikat, diproses, bentuk, ya. Jadi Tuhan selalu mempersiapkan orang-orang yang akan dipakainya. Amin. Bilang kiri kananmu, Tuhan mempersiapkan orang yang akan dipakainya. Nah, lanjut di ayat ketiga. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Wah, ini kayak semacam kalimat kutukan ya. Seakan-akan tadi itu pertanyaan. Ada pertanyaan. Kayaknya nih, gak ada yang menolong, tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Wah, teman-teman, kalau banyak orang mungkin berkata kepada kita, kayaknya lu udah di kehidupan lu mentok begini, ini kan gak ada tolong lu deh. Kayaknya di dalam situasi seperti ini, kayaknya lu udah mampet deh, udah buntu, gak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman, saya mau mengatakan begini, seorang saleh tidak akan khawatir kehilangan nama, kehilangan pekerjaan, kehilangan kemuliaan, kehilangan hormat, atau kehilangan pengikut. Seorang saleh gak bakal pernah takut dengan hal-hal demikian. Sama seperti Daud, dia gak takut. Dia raja, dia penguasa, tapi dia gak merasa takut. Ya, dia gak merasa kayak gak khawatir dengan kehilangan semua itu. Tetapi harusnya seorang saleh itu tepatkan jika dia kehilangan relasi dengan Tuhan. Ya, kalau kita kemudian kehilangan relasi dengan Tuhan, seharusnya kita tepatkan, teman-teman. Ingat waktu Yesus di atas kayu salib, bagaimana dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, tidak ada kata mengapa untuk penderitaan, untuk kesakitan atau penolakan. Tapi Yesus pada di atas kayu salib, dia merasakan relasinya dengan Bapaknya itu sedang terputus. Karena Bapa sedang memalingkan mukanya pada saat itu. Teman-teman, ini juga yang harus kita sadari. Kalau kita kehilangan relasi dengan Tuhan, kehilangan hubungan dengan Tuhan, seharusnya jiwa kita tertekan, saudara. Seharusnya kita mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan diriku ini? Kalau kita semua merasa tidak terjadi merasa baik-baik aja ketika kehilangan relasi dengan Tuhan,
harus dipertanyakan, apakah kita benar orang percaya? Apakah kita adalah orang yang melekat dengan Tuhan? Ya, kalau saya melekat dengan istri saya, kemudian rela istri saya kemudian berpaling nggak mau ngobrol dengan saya, dan saya merasa, oh ya udah nggak apa-apa kamu nggak mau ngobrol sama saya gitu ya. Ya, ada yang salah dengan diri saya, gitu ya. Karena selama ini nggak ada konflik, nggak ada masalah, nggak ada apa namanya keributan. Kok tiba-tiba dia berpaling dari saya? Seharusnya saya bertanya ada apa. Tapi kalau misalnya tidak terjadi apa-apa, istri saya kemudian memalingkan muka dan saya menganggap kayak, oh iya nggak apa-apa gitu ya, udah apa namanya nanti saya bisa cari yang lain. Itu berarti ada salah dengan diri saya. Ngerti maksud saya ya? Jadi ketika kita kehilangan relasi dengan Tuhan, seharusnya hidup kita tuh tertekan, ya. Seharusnya hidup kita tertekan. Jadi ini Daud merasa kayak dia tertekan, kayaknya orang-orang bilang kayaknya nggak ada pertolongan. Dia merasa kayak relasi dia dengan Tuhan itu orang-orang menganggap orang-orang menganggap kayaknya Daud itu terkutuk, mendapat kutukan. Dia sudah kehilangan relasinya dengan Tuhan. Tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan saya mau bilang gini, seharusnya ini kita bangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Ya, seorang yang sungguh-sungguh memiliki relasi dengan Tuhan tidak akan memusingkan dengan popularitas dia, dengan pengikutnya yang banyak, dengan kesuksesan yang mungkin dia sudah dapat, dengan orang-orang yang simpati yang mendukung dia nggak akan pusing dengan hal itu. Tapi dia akan ngecek apakah Tuhan menyertai dan memberkati apa yang dia perbuat. Benar ya? Dia nggak pusing. Oh iya, banyak orang dukung, banyak orang simpati, popularitas, pengikutnya banyak, gitu ya. Tapi dia nggak akan pusing dengan hal itu. Dia lebih dia lebih menjaga bagaimana dia dan relasinya dengan Tuhan itu tetap kuat, ya. Dia tetap tersambung, tetap terkoneksi, ya. Apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan menyertai dia dalam segala hal? Ya, inilah ayat yang ketiga. Ya, orang-orang mengutuk Daud bilang tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Kita kemudian masuk. Bagaimana di ayat keempat ada kebalikan. Kemudian terjadi sebuah situasi yang berbeda. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Wah, ini dia. Di saat orang-orang lain mengatakan baginya tidak ada pertolongan karena dia orang terkutuk, karena dia sudah terputus relasinya. Tapi Daud bilang, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Daud orang yang hebat, integritas imannya itu hebat sekali. Dia beriman kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak bersahabat. Ia melihat Tuhan di dalam doanya. Ia tetap memandang Tuhan. Amin, saudara. Seharusnya itu juga menjadi bagian kita, betul ya? Di dalam satu keadaan seperti ini, ya mungkin kita tertekan karena orang-orang terdekat kita melakukan hal yang jahat, orang-orang yang kita kenal baik dengan kita, mungkin saudara seiman yang kita kenal baik, kemudian melakukan hal yang tidak tidak benar gitu ya, yang membuat kita tersudutkan. Seharusnya kita belajar seperti Daud, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepala. Daud tidak memusingkan perkataan-perkataan itu. Seharusnya kita juga ketika ada orang dekat kita, keluarga kita, saudara seiman kita, yang mungkin sedang berusaha menjatuhkan kita, bersekongkol untuk meruntuhkan kita, seharusnya kita nggak terlalu pusingkan hal itu. Seharusnya seperti Daud yang beriman kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak bersahabat, ia melihat Tuhan di dalam doanya. Itulah doa yang penuh dengan iman. Bukan doa yang melarikan diri dan tidak mau tahu, gitu ya. Dia bilang, Tuhan segera hukum orang-orang tersebut. Tuhan hancurkan orang-orang tersebut. Enggak. Dia cuma bilang, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud sadar kondisi dia. Ada persoalan yang dia hadapi. Dan dia tidak menipu dirinya. Ya, di ayat-ayat sebelum kita baca. Begitu banyak lawan, banyak orang bangkit menyerang aku. Ada orang yang mengutuki aku, tidak ada pertolongan daripada Tuhan.
Tetapi dengan kesadaran akan kondisi dia yang tidak baik, yang tidak menguntungkan, yang tidak menyenangkan, dia tetap berkata, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dia melihat ada sebuah realitas, ada seseorang yang lebih agung dari semua masalah-masalah, ada yang lebih besar dari setiap persoalan-persoalan hidup yang dia hadapi, yaitu tentang Tuhan yang hebat. Daud mengenal Tuhan dengan benar, bukan hanya sekedar dengan benar, tapi dalam. Amin, saudara. Kalau kita punya pengenalan yang dalam akan Tuhan, pengenalan yang sejati, pengenalan yang benar akan firman Tuhan, kita akan melihat setiap persoalan-persoalan yang terjadi dari orang-orang terdekat atau dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Kalau kita punya pengenalan yang sejati, pengenalan yang yang benar gitu, yang dalam akan firman Tuhan, kita akan selalu memandang Dia. Amin. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Ya, di sini dikatakan Allah perisai yang melindungi. Ada rencana jahat, ada lingkungan yang tidak sehat, ada ancaman-ancaman. Tetapi Daud bilang Allah menjadi perisai. Seharusnya ini juga menjadi doa kita. Tuhan, Engkau adalah perisai aku. Engkau perisai yang akan menjadi pelindungku. Engkaulah yang berperang menggantikan aku. Berperang di depan aku, membela. Amin. Ya, saya nggak tahu seberapa banyak ya teman-teman saat ini mungkin sedang mengalami situasi seperti Daud. Tapi jadikanlah Tuhan perisai yang akan melindungi engkau. Kemudian dibilang, engkaulah kemuliaanku. Daud dibentuk menjadi seorang yang semakin rendah hati. Betul ya? Ketika ada situasi tekanan apapun, seharusnya kita sadar, kita sedang dibentuk untuk menjadi semakin rendah hati. Untuk kita semakin dalam datang sama Tuhan. Firman Tuhan, marilah datang kepadamu, hai yang letih lemah lesu. Betul ya? Yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya mungkin kita sedang lelah, terbeban berat, karena begitu banyak orang-orang yang berusaha menjatuhkan. Ada orang-orang yang berusaha untuk memfitnah kita, melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita jujur, kita sudah melakukan hal yang baik, hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita percaya seperti Daud, engkaulah kemuliaanku. Kita sedang dibentuk dengan situasi, dengan kondisi yang tidak menyenangkan itu. Amin, saudara. Saya percaya bahwa setiap kita, ketika kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, akan banyak pertolongan yang Tuhan kirimkan buat kita. Ya, seperti Elia, ya, dengan situasi yang tidak menyenangkan, tapi ada burung gagak yang Tuhan kirimkan untuk dia bertahan hidup, untuk dia bisa menikmati kemurahan kasih karunia Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita, ketika kita memandang kemuliaan Tuhan, kita akan semakin rendah hati. Karena di tengah-tengah kehinaan Daud, ya kan, dia orang yang hebat, orang yang penting, ya, tapi dia melarikan diri dari anaknya, dari tahtanya, dicaci maki oleh pengikut-pengikutnya. Tapi dia tahu bahwa kemuliaan yang sejati hanya ada pada Tuhan. Kalau kita dihina orang, dicaci maki oleh orang, taruhlah kemuliaan kita kepada Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang menjadi kemuliaanku. Engkau yang paling tahu isi hatiku. Selidiki aku, Tuhan. Engkaulah kemuliaanku. Amin. Amin. Dialah kemuliaan kita. Bukan pada tahta, bukan pada pengikut, talenta, tapi kita tahu kemuliaan Tuhan yang milik Tuhan. Kalau kita benar-benar taruh kemuliaan Tuhan buat Tuhan. Yang ketiga, Allah akan mengangkat kepalanya. Betul ya? Amin. Allah mengangkat kepalanya. Ya, kalau dibilang angkat kepala itu berarti terjadi pemulihan. Ada keselamatan di dalamnya. Ya, karena orang-orang biasanya yang jalannya tertunduk itu biasanya malu. Ya, makanya ada anekdot ya. Mengapa babi jalannya nunduk katanya? Ya karena malu, orang tuanya babi. Gitu ya. Itu jokes ya. Tapi biasanya orang-orang yang jalannya menunduk, orang-orang yang jalannya itu menghadap kepalanya, menghadap ke bawah, biasanya itu orang yang kalah. Ya, seperti tentara misalnya gagal berperang atau kalah berperang,
atau apa ya namanya, penjahat misalnya, yang tertangkap. Nggak ada penjahat yang tertangkap mukanya yang kayak lagu, enggak, semua nunduk malu ya, dengan tertunduk karena merasa kayak kekalahan, perasaan bersalah. Tapi di sini katakan mengangkat kepalaku, kepala yang terangkat, Tuhan yang mengangkat kepala kita. Amin. Percayalah suatu saat, pada saatnya nanti, pada masanya Tuhan, kairos, waktunya Tuhan, kepala kita akan diangkat. Ya, menyatakan kepastian keyakinan, ada percaya diri di dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini kita merasa malah kepala kita tertunduk, kita merasa kayak aduh Tuhan, aku merasa kayak gagal, aku merasa kayak kalah. Kalau kita menaruh kepercayaan kita, kemuliaan kita kepada Tuhan, yakinlah teman-teman akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengangkat kepala kita. Amin. Selanjutnya dibilang ayat keempat, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Wah, indah sekali teman-teman doa ini, teman-teman. Dari perasaan ketertindasan, tiba-tiba punya kemenangan. Dari yang keraguan, tiba-tiba menjadi sebuah kepastian. Dari pertanyaan-pertanyaan, tiba-tiba ada jawaban. Makanya, ini adalah melampaui batas. Kita tidak hanya mengenal kesulitan dan penderitaan, tapi kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, Allah yang kita sembah. Ya, coba cek bagaimana selama ini kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Apakah sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan? Bukan hanya sekedar tadi ya, bukan hanya sekedar mengenal dengan benar, tapi secara dalam dan kaya. Ya. Ayat selanjutnya, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Daud, biarpun dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya dengan situasi yang tidak menyenangkan, tapi dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ya teman-teman, banyak ya situasi yang membuat kita sulit tidur. Pikiran kita itu muter, berjalan terus. Tuhan, ini bagaimana? Ini kok kondisinya nggak selesai-selesai. Kok ini orang kok ganggu aku terus. Kok ini tidak ada yang mendukung aku, tidak ada yang mensupport aku merasa sendirian, gitu ya. Kalau kita mengaminkan doa seperti Daud ini, bahwa dengan suara nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Ada kepastian. Kita mendapatkan kepastian. Kita akan mudah membaringkan diri, lalu tidur dan bangun, sebab Tuhan yang menopang aku. Inilah sikap percaya Daud kepada Tuhan, kepada Allah yang dia sembah. Seharusnya ini juga menjadi bagian kita. Dia tenang, dia bisa membaringkan diri, dia tidur dan bangun dalam pertolongan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan menopang dia. Dan dia nggak takut dengan puluhan ribu orang yang siap menopang aku. Tadi karena ada perisai yang melindungi dia. Amin. Iman yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan sanggup mengusir segala rasa takut dan pikiran-pikiran negatif. Jadi kalau hari-hari ini kita sulit tidur, hari-hari ini kita merasa cemas, hari-hari ini kita merasa khawatir, teman-teman, saya hanya bisa bilang, jemaat, tolong untuk memperdalam lagi pengenalan kita akan Tuhan. Sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Biarkan kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bukan kemuliaan kita, bukan nama kita. Biarlah apa yang kita perbuat itu benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, iman sejati, nggak memaksa Tuhan untuk mengubah keadaan ya. Lihat Daud nggak bilang Tuhan hukum Absalom, Tuhan hancurkan orang-orang yang ingin membunuh aku. Enggak, dia nggak meminta pembelaan itu. Ya, dia cuma bilang Engkaulah pelindungku, Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Setelah Daud merasakan ketenangan, barulah dia bilang, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Dia beriman karena Tuhan yang berperang untuk kehidupan dia. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Teman-teman, sekali lagi, mungkin hari-hari ini Tuhan tidak mengubah keadaan kita. Ya, Tuhan sepertinya diam. Tuhan sepertinya nggak berbuat apa-apa untuk
menyingkirkan atau menjauhkan orang-orang, mungkin saudara seiman kita atau saudara-saudara terdekat kita, nggak terjadi apa-apa atas hidup dia gitu ya. Saya mau bilang ya teman-teman, Tuhan bukan nggak sanggup untuk mengubah keadaan kita. Dia sanggup karena dia Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan lebih tertarik mengubah diri kita. Dia lebih tertarik kepada dirimu yang sesungguhnya, hatimu yang sesungguhnya. Tuhan mungkin nggak akan mengubah keadaan. Tuhan mungkin tidak akan mengubah situasi dan keadaan lingkunganmu. Tetapi dia lebih tertarik untuk mengubah hidupmu. Untuk membentuk dirimu mau tunduk di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa kemuliaan Tuhanlah yang paling utama. Ya. Saya percaya bahwa masing-masing kita akan bertumbuh waktu kita mau tunduk di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Dia. Respon kita benar kepada firman Tuhan. Supaya kita semakin mengenal dan melekat kepada Tuhan. Amin. Jadi jemaat, Tuhan tertarik akan dirimu. Dia tertarik untuk membentukmu lebih dalam lagi. Dia siap memprosesmu untuk menjadi orang yang berkualitas. Untuk kamu tangguh dan tumbuh. Seperti moto negara Indonesia tahun ini untuk kemerdekaan Indonesia. Manusia yang tangguh, manusia yang bertumbuh. Dan percayalah, waktu engkau dibentuk oleh Tuhan, engkau akan melampaui batas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, selidiki hati kami masing-masing, dan kami menyerahkan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Jika hari-hari ini Tuhan, kami mengalami situasi yang tidak menyenangkan, kami mengalami situasi yang mungkin menyakitkan, lingkungan kami mungkin membuat kami susah secara emosi, orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang dekat dengan kami, mungkin membuat kami kesal Tuhan, bahkan saudara-saudara seiman kami, mungkin membuat kami menjadi patah semangat. Tuhan, tolong, aku hanya ingin bentuk aku lebih dalam lagi Tuhan. Seperti Daud merespon, yang menyatakan bahwa engkaulah perisai, engkaulah kemuliaan, engkaulah yang akan mengangkat kepala. Tuhan, aku pun mau seperti itu Tuhan. Bentuk aku Tuhan. Aku ingin mengenal engkau lebih dalam lagi. Aku ingin lebih mengenal engkau, siapa Tuhan yang sesungguhnya. Proses aku Tuhan, bentuk aku Tuhan. Mungkin engkau tidak mengubah lingkungan atau keadaanku. Aku tahu engkau lebih tertarik dengan hatiku, dengan diriku. Ya Tuhan, biarlah aku semakin lebih kuat lagi Tuhan, semakin tangguh Tuhan. Untuk hidup berjalan benar di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan pada saatnya nanti, Tuhan sendiri yang akan mengangkat kepala. Mengangkat kepalaku menjadi pembela akan aku. Dan aku akan mendapatkan kepercayaan diri yang benar dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, jemaat metanoia ini Tuhan. Berkati setiap rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, mereka yang sedang usaha bekerja dibuat berhasil. Mereka sedang mengalami jalan buntu, mendapatkan kebijaksanaan, hikmat untuk mereka berproses Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Dan mereka yang sedang mencari jodoh, Tuhan berikan yang terbaik buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati para pengerja, berkati gembala, berkati orang-orang yang melayani di IKP Metanoia ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan, biar mereka jadi model bagi anak-anak-Mu Tuhan, bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, diri kami Tuhan. Biar kami jadi wakil-Mu di bumi ini yang penuh kemuliaan oleh karena Tuhan yang telah memberikannya lebih dulu buat kami. Biar kemuliaan-Mu yang nyata Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berkati jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Dan jemaat, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, kuat penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau, akan memimpin engkau untuk melampaui batas, dan engkau akan menjadi pemenang di dalam setiap persoalan-persoalan kehidupanmu. Engkau akan mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaanmu, dan engkau akan mendapatkan kepastian dari setiap hal yang meragukan dalam dirimu. Tuhan memberkati engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Terima kasih jemaat.
Tuhan memberkati kita semua. Shalom.